Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laura Fidelia Marsdani dari Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri, Program Studi D3 Kebidanan tingkat 1 dengan NIM 307200001. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang gizi prakonsepsi. Gizi prakonsepsi. Pengertian gizi. Kata gizi berasal dari bahasa Arab gizan yang berarti makanan. Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang pangan menyatakan bahwa gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lainnya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia. Zat gizi adalah ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu untuk menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan, serta mengatur proses-proses kehidupan. Pengertian prakonsepsi. Prakonsepsi terdiri dari dua kata, yaitu pra dan konsepsi. Pra artinya sebelum, sedangkan konsepsi artinya peristiwa bersatunya sel sperma dan sel telur yang mengawali terjadinya proses kehamilan. Jadi, prakonsepsi berarti sebelum terjadi pertemuan sel sperma dengan ovum atau pembuahan atau sebelum hamil. Periode prakonsepsi adalah rentang waktu dari 3 bulan hingga 1 tahun sebelum konsepsi. Tetapi idealnya harus mencakup waktu saat ovum dan sperma matur, yaitu sekitar 100 hari sebelum konsepsi. Kebutuhan gizi pada prakonsepsi. Gizi prakonsepsi merupakan persiapan untuk melahirkan generasi lebih baik. Kecukupan gizi pada pasangan, terutama pada calon ibu, dapat menurunkan resiko bayi lahir BBLR, prematur, tingkat inflamasi dan infeksi pada bayi, serta dapat memutus mata rantai masalah kekurangan gizi pada masa kehamilan. Asupan gizi yang cukup dan status gizi yang baik dari ibu penting untuk perkembangan optimal janin. Diet bervariasi sehat penting sebelum pembuahan dan selama kehamilan. Pentingnya gizi prakonsepsi. Status gizi pada saat prakonsepsi bersifat kritikal pada awal perkembangan janin nantinya. Fertilisasi dipengaruhi oleh berat badan dan mencapai kemampuan optimal pada rentang IMT normal, yaitu 20 hingga 25. Pada waktu obesitas, mungkin terdapat sindrom ovarium polistik atau PSCO yang mengakibatkan kegagalan ovulasi. Pada wanita dengan IMT lebih dari 18, mungkin terjadi amenorea dan kegagalan ovulasi. Resiko pinggang pinggul yang tinggi berhubungan dengan fertilisasi yang rendah. Mengapa gizi penting saat prakonsepsi? Status gizi ibu merupakan hal yang penting sebelum konsepsi, 3 bulan sebelum konsepsi. Janin paling rentan terhadap defisiensi gizi pada trimester pertama kehamilan, seringkali sebelum wanita menyadari kehamilannya. Terdapat bukti bahwa gizi maternal yang buruk memiliki konsekuensi yang segera dan jangka panjang. Pertumbuhan janin memiliki peran besar dalam menentukan risiko beberapa penyakit tidak menular terkait diet, misalnya kardiovaskular dan diabetes tipe 2 pada masa dewasa. Persiapan gizi prakonsepsi. Anjuran diet untuk masa prakonsepsi. Yang pertama, 5 porsi buah dan sayur setiap hari. Yang kedua, mengkonsumsi beragam jenis makanan yang berbeda dari semua kelompok makanan.
Yang ketiga, batasi makanan yang mengandung terlalu banyak lemak jenuh dan gula. Asam folat dan prakonsepsi. Konsumsi suplemen asam folat untuk melindungi dari efek tabung saraf (NTD). Makanan yang kaya asam folat. Yang pertama, kaya asam folat, tauge, kale atau sejenis kubis, dan bayam. Sumber asam folat yang baik, roti dan sereal, brokoli, kubis, kembang kol, kacang panjang, kacang merah, dan kacang polong. Sumber asam folat sedang, kentang, sebagian besar sayuran, sebagian besar buah, oat, keju, susu, telur, ikan salem, daging sapi. 50% kehamilan tidak direncanakan. Suplementasi asam folat penting sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum konsepsi. Kebutuhan gizi prakonsepsi. Yang pertama ada energi karbohidrat. Energi karbohidrat diperlukan karena sintetis jaringan baru memerlukan energi. Peningkatan ukuran tubuh menyebabkan peningkatan laju metabolik dan kebutuhan energi untuk aktivitas. Yang kedua, protein. Protein diperlukan untuk sintesis jaringan baru. Diperlukan untuk pertumbuhan, perkembangan tubuh, pembentukan jaringan-jaringan baru, dan pemeliharaan tubuh. Yang ketiga, lemak. Asam lemak tak jenuh diperlukan untuk membran. Sintetis kolesterol meningkat untuk sintetis hormon seks. Lemak berguna sebagai cadangan energi, pelarut vitamin A, D, E, K, pelumas persendian, pertumbuhan, dan pencegahan peradangan kulit. Yang keempat, vitamin B. Kofaktor untuk reaksi metabolik dan proses sintesis vitamin B1, tiamin, bertindak sebagai kofaktor sejumlah reaksi metabolik terutama metabolisme karbohidrat, juga sebagai konduksi saraf. Vitamin B2, riboflavin, bertindak sebagai koenzim flavoprotein, peran kunci pada reaksi oksida reduksi dalam jalur metabolik, pelepasan energi. Niacin berperan dalam metabolisme yang menghasilkan energi. B6, pyridoxine, berperan dalam reaksi metabolik, terutama metabolisme asam amino, metabolisme lipid dan glikogen, serta sintetis neurotransmitter otak dan porfin untuk sel darah merah. Yang kelima, besi, tembaga, folat, dan vitamin B12. Diperlukan untuk pertumbuhan massa sel darah untuk menunjang jaringan ekstra. Peningkatan kebutuhan zat besi pada masa menstruasi. Folat penting dalam metabolisme asam amino, berperan penting dalam sintetis purin dan pirimida untuk pembentukan DNA dan RNA. Vitamin B12 berperan untuk kofaktor metiltransferase, terikat erat dengan metabolisme folat. Berperan juga untuk sintetis metionin, mielinasi saraf, serta metabolisme asam lemak. Besi berperan untuk transport oksigen dalam molekul hemoglobin, terdapat pada mioglobin untuk menyediakan oksigen bagi otot, bagian dari sistem enzim. Tembaga berperan dalam pemanfaatan besi, produksi ATP, sintetis neurotransmitter, pembentukan kolagen, peran antioksidan. Kalsium dan vitamin D. Kalsium diperlukan untuk pertumbuhan rangka sebagai komponen utama tulang, memberi kepadatan dan kekuatan pada tulang. Ion kalsium dibutuhkan untuk pembekuan darah dan fungsi saraf otot. Vitamin D dengan
aktivitas menjadi 1,25. Dihidroksiklasiferol atau kalsitriol mengatur absorpsi kalsium dari saluran cerna, ekskresi kalsium, dan mineralisasi tulang untuk menjamin homeostatis kalsium dan fosfat. Sekian video dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.